Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ari Kurniawan. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita grouping sebuah tanggal. Di sini saya sudah punya data sebuah tanggal dari awal bulan Agustus sampai akhir bulan Agustus ya teman-teman. Kita lihat sampai tanggal 30 Agustus. Nah, ini kita akan melakukan grouping bisa by month, bisa by year, dan lain-lain ya. Ini kita akan memberi contoh di Excel maupun di Google Sheet. Jadi kita pivotin dulu ya. Tanggal ini kita pivotin dulu. Nah, seperti ini. Ini akan tampil, nah berurutan seperti ini ya. Misalnya kita ingin mengelompokkan data ini berdasarkan bulan, maka kita akan memilih month. Nah, dia akan keluar sebagai Agustus. Kita undo ya, Ctrl Z. Nah, kalau kita misalnya ingin menggrouping ini sebagai week atau minggu, kita tinggal memasukkan, kita tinggal memilih days. Ini number of day-nya kita pilih 7 karena satu minggu ada 7 hari. Nah, jadi ada 5 kelompok. Karena di dalam satu bulan berarti ada 5 minggu, tanggal 1 sampai 7, 8 sampai 14, 15 sampai 21, 22 sampai 28, dan 29 sampai 31. Jadi seperti itu. Kalau kita misalnya mau menggrup by tahun juga bisa. Ini kita tinggal pilih years. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang bedanya kalau di Google Sheet, kita pivot dulu ya teman-teman. Data pivot table. Kita taruh di sampingnya sini aja. Nah, sama aja teman-teman ya. Kalau di Google Sheet, misal kita mau mengelompokkan berdasarkan bulan, kita pilih month. Dia akan keluar Agustus. Kemudian, nah di sini tuh lebih banyak. Misalnya day of the month. Berarti dia tanggal keberapa dalam satu bulan itu. Nah, ini tanggal ke-7, tanggal ke-8. Kalau ini sih jadinya cuma diambil tanggalnya doang. Nah, kemudian day of the year. Nah, ini adalah hari keberapa dalam satu tahun itu. Berarti di dalam tahun 2021 itu ini adalah hari ke-213. Seperti itu. Terus day of the week. Nah, ini kita kelompokkan berdasarkan hari ya, teman-teman. Hari Senin, hari Minggu, hari Senin, Selasa, seperti itu. Nah, gimana kalau misal kita punya kasus di mana kita perlu mengelompokkan data itu berdasarkan minggu, minggu ke-1, minggu kedua, seperti itu. Kalau di Excel tadi kita kan bisa ya, kita tinggal menentukan harinya ada 7 seperti ini. Nah, kalau di Google Sheet itu ternyata kita tidak ada fitur untuk grouping seperti itu. Nah, maka ya kita otomatis manual. Caranya kita pakai if. Kita pakai rumus if. Nah, di sini misalnya kita kasih nama headernya itu week. Nah, nanti kita tagging tiap data ini, dia ini masuk week ke berapa. Jadi rumusnya pakai if, pakai s ya teman-teman. If. Jadi kalau pakai s itu kita tinggal kondisi 1 value-nya apa, kondisi 2 value-nya apa gitu. Jadi nggak if else gitu. Nah, if ini
kita bikin sini. Logikanya gini. Jadi ketika kita yang pertama kita bikin adalah kita menentukan range-nya. Range-nya kita berpatokan sama ini aja deh. Kita copy. Nah, ini untuk referensi kita. Nah, untuk week 1 dia dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Week 2-nya tanggal 8 sampai 14. Dan seterusnya ya, teman-teman. Nah, ini week 1 sampai week 5. Nah, jadi logikanya gini. If n, kita pakai n. Karena kita akan membuat dua kondisi yang harus terpenuhi. Ya, n-nya itu adalah jika tanggal ini lebih dari tanggal 1 atau dan kurang dari tanggal 7, maka dia masuk week 1. Seperti itu, teman-teman. Jadi dia berada di antara range tanggal 1 sampai tanggal 7. Jadi gini, kita pakai fungsi date ya untuk agar datanya itu terdeteksi sebagai tanggal. Nah, date sorry teman-teman. Jadi ini kita bandingkan dulu ya, jika ini itu lebih besar atau sama dengan, nah tanggal ini 1 Agustus kita pakai date. Nah, 2021 date kan sinteksnya itu tahun, bulan, dan tanggal ya. Jadi date bulannya 8 tanggal 1. Nah, ini kan N ya, berarti dan juga ini kurang dari sama dengan tanggal 7. Nah, ini 2021 8 sorry, 87. Nah, if n-nya ini terpenuhi, nah kita kurang kurung tutup. Nah, maka kita tandai ini sebagai 1, artinya week 1. Ini aja deh. Week 1. Nah, seperti ini. Ya, kita enter dulu. Oke, ini kenapa? Oke, if n. Oke, salah letakkan tanda kurung ya, teman-teman. N-nya itu harusnya di sini, tutup kurungnya. Nah, jika kedua kondisi ini terpenuhi, yaitu tanggal yang di sini lebih dari tanggal 1 dan juga kurang dari tanggal 7, maka dia dimasukkan dalam week 1. Nah, dia masuk week 1 kan, teman-teman. Terus kemudian kita bikin kondisi kedua ya. Nah, ini kita copy aja. Dari N, kita copy. Nah, kita bikin kondisi kedua. Nah, jika, nah ini nggak kelihatan, kita pindah. Kita pindah ini ke sini ya, teman. Oh. Nah, sini biar kelihatan. Nah, kondisi kedua, jika kurang dari tanggal 8, jika lebih dari tanggal 8 dan kurang dari tanggal, nggak kelihatan lagi. Oh, nah, 8 sampai 14 kita tulis. Jadi dia masuk week 2. Oke. Kita buat kondisi untuk week 3. Kita copy, koma. Ya. Kita gedein aja ininya. Nah, untuk week ketiga 15 sampai 21. Nah, 15 sampai 21 masuk week 3. Kemudian kita koma, kita kasih lagi yang week 4 22 sampai 28.
22 sampai 28. Kemudian ini weeknya week 4, koma kita kasih kondisi lagi 29 sampai 31. Ini adalah week 5. Nah, udah selesai teman-teman. Nah, ini tinggal kita tarik aja sebenarnya. Nah, kita double klik. Nah, dia akan, ini kita hapus. Dia akan menandai setiap tanggal yang berada di sebelah kirinya ini masuk week keberapa. Nah, kita lihat. Nah, ini masuk week kedua, udah mulai masuk week kedua, 3, 4, dan 5. Nah, kita lihat udah benar ya teman-teman. Nah, jadi kita kalau ingin menggunakan grouping week kita ya seperti ini. Kemudian kita pivotin lagi. Nah, tinggal kita pakai dimensi weeknya. Jadi ini datanya nanti akan sudah terkelompokkan dalam bentuk minggu. Minggu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang pakai Excel akan jauh lebih mudah. Tapi kadang ada beberapa kondisi ketika kita memang benar-benar diharuskan untuk menggunakan Google Sheet. Karena alasan tertentu ya, banyak sekali alasannya. Nah, teman-teman bisa pakai cara yang ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.